going to die. Kembali lagi bersama saya tentunya, yang kali ini kita akan membahas atau mengangkat sebuah film cerita horor yang berjudul The Pope Exorcist. Tapi film ini tuh berbeda, dimana film ini menceritakan perjalanan seorang pastor yang mendapatkan tugas untuk mengusir Raja Iblis di dalam tubuh seorang anak laki-laki. Dan bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Pada tanggal 4 Juni 1987 di Italia, terlihat seorang pastor yang bernama Gabriel Amor yang mendapatkan tugas untuk mengusir iblis di tubuh seorang pemuda. Dalam prosesnya, Gabriel sengaja memancing iblis tersebut untuk masuk ke dalam seekor babi yang ia bawa. Iblis yang terprovokasi akhirnya pindah ke dalam tubuh babi dengan tujuan menunjukkan pada Gabriel bahwa tidak ada apapun yang tidak bisa ia lakukan. Dan seketika itu juga Gabriel menembak babi itu yang menyebabkan musnahnya sang iblis dan bersamaan dengan terbebasnya seorang pemuda dari jeratan iblis jahat. You can sleep now, my son. Kemudian beralih memperlihatkan sebuah keluarga di Spanyol yang baru saja pindah. Mereka adalah si ibu yang bernama Julia, kemudian kedua anaknya bernama Amy dan Henry, di mana rumah yang mereka akan tempati adalah sebuah kastil tua peninggalan suaminya yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Sesampainya di sana, mereka pun disambit oleh kepala mandor dan seorang pastor bernama Thomas. Karena kastil itu sudah lama tak ditempati, jadi kepala mandor sengaja memanggil pastor untuk sekedar memeriksa kondisi yang ada di dalamnya. Julia juga berencana merenovasi kastil itu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan rumah yang baru. Henry yang merasa bosan akhirnya memutuskan untuk berkeliling di sekitar kastil sampai dia pun menemukan sebuah dinding berlubang yang misterius. Keesokan harinya ada 2 orang pekerja yang melewati lubang di tembok yang sebelumnya Henry lihat. Mereka pun mendekati lubang itu, kemudian menyalakan sebuah suar sebagai penerang. Namun tiba-tiba apalagi sejak awal sudah terdengar desas-desus gosip yang mengatakan bahwa kastil tua itu sangatlah angker. Dugaan itu pun semakin diperkuat dengan kondisi Henry yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang sambil berkata bahwa mereka semua akan mati. You're all going to die. Melihat keadaan Henry, Julia pun membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya dokter tidak menemukan adanya penyakit di tubuh Henry. Hingga tanpa adanya rasa curiga sedikit pun, Henry akhirnya dibawa pulang kembali dan dirawat oleh ibu dan kakaknya. Pada malam harinya, tiba-tiba listrik di kastil itu mati total, sehingga Julia pun langsung memeriksa keadaan Henry. Dan saat itulah Henry kembali kerasukan iblis yang menyuruh Julia untuk memanggilkan seorang pastor. Stop! This baby's hungry, you fat. What the fuck? Ow! What the fuck is that? The priest. Dan seketika juga Julia memanggil Thomas untuk memeriksa keadaan Henry. Namun begitu masuk ke kamar Henry, tiba-tiba Fucking priest. di sisi lain, kabar tentang kekuatan iblis di tubuh Henry akhirnya sampai ke telinga petinggi Vatikan sekaligus guru Gabriel. Karena tahu tugas itu sangatlah berat, jadi sang guru pun memilih Gabriel untuk menanganinya, sementara ia sendiri akan mencari informasi lebih lanjut tentang iblis itu.
Singkat cerita, Gabriel akhirnya tiba di Espanyole. Sesampainya di sana, Gabriel langsung disambut oleh Thomas dan diantarkan ke kamar Henry untuk melihat keadaannya. Seperti biasa, Gabriel selalu bersikap tenang sambil memeriksa apakah Henry benar-benar kerasukan. Setelahnya, Gabriel memulai percakapan dengan si iblis dan mulai menyadari bahwa iblis itu sangatlah kuat. Buktinya semua trik Gabriel telah diketahui, bahkan mengetahui semua informasi tentang dirinya. So good to ruin. Serve to diminish yourself. Don't live for you, soul, and every Tell me one of my sins. You cannot. By the one true master, the Lord. Are you afraid of Jesus Christ? Eos Noestic. You do. You. Did you allow that? The beginning. You don't know logic. Unless you are too afraid. And into a pig. Shame is blasphemy. Gabriel. Where's two? Psych. Psych, Dick. Psych, Dick. Beware your sins. I'll be waiting for it. Menyadari bahwa musuhnya kali ini tidak mudah, maka Gabriel membutuhkan dukungan dari Julia dan Thomas. Dia pun menanyakan kepada Julia tentang apa yang melatar belakangi iblis itu sampai masuk ke tubuh Henry. Kemudian Julia bercerita bahwa Henry telah mengalami trauma berat akibat kematian sang ayah. Dia menjadi sosok yang pendiam dan menutup diri dari orang lain. Kelemahan jiwanya itulah yang menjadi celah bagi si iblis untuk menguasai tubuh Henry. You must have loved your soul connection, see? And you have two beautiful children. Thing we know. To God's love. Tell me, Julia, have you ever believed? You should pray to that guardian. Bersamaan dengan itu, Amy pun diteror dengan suara ketukan pintu dan suara telepon yang mengatakan bahwa semua orang akan mati. Henry? Henry? Amy. My name. To listen, okay? Daddy? Want to die? Who's Daddy? Who's Daddy? You're all gonna die. Oh my God. What do we do? Mendengar hal itu, Gabriel dan Thomas pun berusaha melindungi mereka semua dengan berdoa tanpa henti. Gabriel juga memperingatkan untuk tidak mendengarkan perkataan si iblis, karena si iblis akan berusaha menggoyahkan iman mereka dengan menyebut dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. He looks a little scared. Call you. Game time. Like a coward, you are not very becoming of the chief. Who do you want to be vanquished by today? Talk all night, or do you want to battle? I'm going to fuck you, and you'll hate yourself. And now we pray. Command you, unclean spirit, now attacking the servant of God, Henry. Resurrection and ascension of our Lord for judgment. To your departure. Thomas, baby, to the letter. I were the unworthiness. Seketika, Gabriel malah dihantui oleh sosok Rosalia, gadis yang dulu bunuh diri karena kesalahannya. Tak sampai di situ, iblis juga memprovokasi Thomas dengan mengatakan semua dosa yang pernah dia lakukan, di mana Thomas yang mendengarnya langsung menyerang Henry. How touching, the sniffer. Wow. Your little you stood before your congregation. Maybe you aren't so sorry about that. Speak to it. Pray. Run away. You'd rather be fucking that little whore. No! You've been played, Amorth, and I'll destroy you. Setelah gagal kesekian kalinya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan saling bertukar cerita. A promise was made, but I had my love for God with my love for her. May Almighty God sins. May He lead you. Amen.
Rosalia. She is a girl using her memory to deceive me. It can sense our guilt as a distraction. He does not have long before he expires. The name of this demon. I didn't mean to hurt him. Here, I have marked this page for you. It is in Latin. Close to Latin. You have taken the bait. You have taken the bait, Amor. This is not about the boy. Yes. Be outside his door. He's whatever you have to. Setelah pembicaraan yang cukup lama, Gabriel pun mulai mengingat bahwa di depan kastil tua itu terdapat sebuah sumur yang mencurigakan. Ia pun seketika bergegas memeriksanya, sedangkan Thomas diperintahkan untuk terus berdoa. Di mana aksinya tersebut membuat sang iblis marah dan mulai meneror semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Gabriel yang mendengar kekacauan di dalam rumah seketika itu menyelamatkan Julia dan Amy. Menyadari situasi semakin buruk, ia pun menyarankan agar Julia dan Amy tidur di ruangan berdoa untuk sementara waktu. Setelah keadaan mulai kondusif, barulah Gabriel menunjukkan penemuannya kepada Thomas. Saat diperiksa, ternyata sumur itu terhubung dengan ruangan bawah tanah yang sebelumnya diintip oleh Henry di awal film. Di balik lubang itu ternyata terdapat sebuah ruangan rahasia berisikan kerangka manusia yang terkurung. Bersamaan dengan terbongkarnya semua itu, guru Gabriel tiba-tiba jatuh sakit. Seolah-olah dia juga merasakan betapa besarnya bahaya yang akan Gabriel hadapi. Thank you, my friend. Is he all right? He collapsed. Tell it. Tell who? Gabriel. Do this time. Sementara itu, Gabriel dan Thomas kembali menemukan kerangka mayat seorang pengusir iblis terkenal yang di pangkuannya terdapat sebuah buku kuno yang menceritakan beberapa malaikat diusir dari surga karena tidak patuh kepada perintah Tuhan. The year of our Lord 1475, the demon possessing the monk, then a third. It's a powerful demon. See, an inquisition. So that means everything that happens after this, work of the devil. All started by the friar and done by the devil. The church covered it up. Namun renovasi yang dilakukan membuat Raja Iblis terbebas dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Henry, dan ternyata nama sang Raja Iblis itu adalah Asmodeus. 200 rogue angel in places this demon and destroy the church. Asmodeus. Samaan dengan itu, Julia yang mencoba menyelamatkan Amy pun harus mendapat serangan dari sang Raja Iblis. Watch me, mommy. Watch me. Sebelum menghadapi Raja Iblis, Gabriel dan Thomas melakukan pengakuan dosa-dosanya di masa kelam. Singkatnya, Gabriel dan yang lainnya pun mempersiapkan diri memulai proses eksorsis, di mana mereka membacakan doa-doa tanpa henti sampai akhirnya Henry pun terpingsan, terkulai, terkepelapai, terselebeu. Prayers can save Henry. Oh, Father, I love you. Your God gave. I'm not there. I've already now. You are only in my mind. Join us in Want me, Thomas? On my knees and say my prayers. Fuck me, Thomas.
Asmodeus! Get closer, Nero! Deep beneath go! Help my son! Your son is In gone. thy name, Asmodeus! Indeed. And Mother of God! And here you will remain. We're dead! To crush Satan's skull! And I command you. And under thy command be it. Encounter them and drive them into the abyss of war! Mommy? Mereka pun berpikir bahwa semua telah berakhir. Namun sayangnya semua itu hanyalah jebakan dari si iblis, di mana dia juga menuliskan pesan di perut Henry. Kini Raja Iblis itu juga merasuki tubuh Amy dan mulai menyerang mereka satu persatu dengan tujuan memaksa Gabriel untuk mau menyerahkan jiwanya. Obey what I want. No! Surrender yourself to me. I don't. Please! Don't look at children of God. Please! I love you! It's me you want! Let the children... Alhasil karena tak sanggup melihat orang lain menderita, akhirnya dia pun menyetujui dengan menyerahkan jiwanya kepada sang Raja Iblis. Piggy, take. No! Gabriele! Mommy? Close from my hand. Take it. Henry, you came back to me. Get them out of here. Go! Please, Riley. Let's go. Come on, run. Your soul. I knew you would sacrifice yourself to me. Setelah pemindahan jiwa itu selesai, Henry dan Amy akhirnya tersadar. Dengan cepat Thomas pun menyuruh Julia dan anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat itu sejauh mungkin. Dengan sedikit kesadaran di tubuhnya, Gabriel pun berniat untuk bunuh diri agar Raja Iblis di dalam tubuhnya juga ikut hancur. Namun rupanya Raja Iblis tidak menginginkannya, di mana dia selalu menghalangi niat Gabriel dan membawanya ke ruang bawah tanah. I need my pig to get me inside. Damn us both. Tak lama kemudian Thomas pun datang dan berniat membantu Gabriel, di mana Thomas mengingat semua pesan dari Gabriel dan terus membaca doa untuk menghancurkan pertahanan Asmodeus. Just in your head. We can only be... Little piggy is slopping at hell's. I know you're here, Gabriel. God! God is always in our... Of you gathered. Lord, have mercy! God is with you. Finish it! Deus in juridictum exaudi orationes est auxiliator meum. You, in the name of the command you, Asmodeus commands you, and you, in his name, let her say it! Asmodeus pun kembali mengungkit dosa Thomas dan Gabriel dengan memperlihatkan wujud mantan kekasih Thomas dan wujud Rosalia. Namun untung saja Thomas dan Gabriel berhasil menghancurkan Asmodeus dengan menggunakan peralatan yang mereka miliki. Things will seek you. Gabriel! Asmodeus, in the name of the God. In the name of the Father, Holy Spirit!
Are you okay? Akhirnya, usai sudah perjuangan Gabriel dan Thomas dalam mengalahkan Asmodeus, berkat hal itu mereka berdua pun mendapatkan penghargaan tinggi setinggi langit dari guru Gabriel dan ditetapkan menjadi pemimpin Vatikan yang baru. Sedikit cerita bahwa film ini berasal dari kisah nyata. Kini dia pun mendapat tanggung jawab yang besar karena masih ada 199 raja iblis lainnya yang masih tersebar di seluruh dunia dan siap untuk dibantai. Lalu film pun tamat. Let's go to hell. Jadi pesan-pesan yang bisa diambil adalah hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Film The Pope Exorcist mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga tentang kekuatan, ketabahan, dan keberanian. Yang pertama, tak ada yang tidak mungkin dilakukan jika kita memiliki keyakinan dan tekad yang kuat. Yang kedua, kita harus menghadapi ketakutan dan rintangan dengan keberanian. Jangan biarkan mereka menguasai kita. Yang ketiga, kesalahan masa lalu tidak boleh menghalangi kita untuk memperbaiki diri dan berjuang melawan kejahatan. Yang keempat, dukungan dari orang-orang terdekat adalah penting dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kelima, kekuatan iman dan doa adalah senjata yang ampuh dalam menghadapi kegelapan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. I love you.